Baik anak-anak, kali ini Bapak akan melanjutkan lagi materi kita. Kalau minggu lalu kita belajar banget mengenal sebuah aplikasi pengolah kata yang bernama Microsoft Word, kali ini kita akan belajar mengenal aplikasi pengolah angka yang disebut atau dikenal dengan istilah Microsoft Excel. Membuka aplikasi tersebut sama seperti membuka aplikasi pada Microsoft Word. Bisa dilakukan dengan mengklik dua kali ikon Microsoft Excel yang ada di desktop kalian, maka jendela Microsoft Excel akan terbuka. Cara kedua itu sama seperti pada Microsoft Word, yaitu dengan cara klik Start, pilih pada program, cari Microsoft Excel, diklik, dan jendela kerja Microsoft Excel akan terbuka. Untuk membuka lembar kerja baru, kalian bisa langsung klik blank workbook. Di sini kalian akan mendapatkan sebuah lembar kerja. Kalau kemarin namanya dokumen, sekarang namanya workbook atau buku kerja. Setiap buku kerja terdiri atas satu atau lebih lembar kerja. Baik, ini bagian pertama namanya title bar. Berikutnya di sebelah kiri tetap sama, ada quick access toolbar. Di sebelah kanan ada kontrol jendela. Di kanan bawah itu tetap ada yang namanya zoom slider. Sedangkan di pojok kiri tidak ada lagi status bar, diganti dengan yang namanya tab lembar kerja atau tab worksheet. Sedangkan di bawah title bar itu kalian tetap menemukan baris menu. Ada menu file, home, insert, page layout, formula, data, review, view. Di bawahnya kalian bisa menemukan ribbon. Jika di menu home ada ribbon clipboard, font, alignment, number, style, cell, dan editing. Kita coba cek satu-satu anak-anak. Di menu file itu hampir mirip pada Microsoft Word, ada new yang berfungsi untuk membuat buku kerja baru, ada open untuk membuka file Excel yang sudah pernah kalian simpan sebelumnya, ada save untuk menyimpan lembar kerja kalian, ada save as jika ingin menyimpan dengan nama atau format yang berbeda, ada menu print yang digunakan untuk mencetak lembar kerja kalian, ada export dan close. Sedangkan di menu home, di samping ada menu clipboard yang sama seperti pada Microsoft Word, terdapat juga menu font dengan ikon-ikon yang mirip seperti yang ada di Microsoft Word. Di sini ada ribbon alignment. Kalau kemarin di Microsoft Word ada 4 perataan paragraf, itu rata kiri, rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Sedangkan di sini ada 6 yang dibedakan menjadi 2 bagian, perataan secara horizontal dan perataan secara vertikal. Secara horizontal dia ada 3 perataan, rata kiri, rata tengah, rata kanan. Secara vertikal dia ada top align, middle align, dan bottom align. Di sini ada wrap text dan merge and center. Berikutnya ada ribbon number yang berfungsi mengatur tipe data pada Microsoft Excel. Ada style untuk pengaturan tampilan, cell, dan editing. Nah, lembar kerjanya atau areanya tempat kalian bekerja itu berbeda pada Microsoft Word dan Microsoft Excel. Kalau pada Microsoft Word itu lembar kerjanya putih, tidak ada lembar apapun atau tulisan apapun. Sedangkan di sini di lembar kerja Microsoft Excel itu terdiri atas kotak-kotak. Apa kotak-kotak itu? Itu dikenal dengan istilah cell. Nah, apakah cell itu anak-anak? Cell itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Kalian bisa lihat di atas itu ada huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Ini adalah nama kolom.
Yang Bapak sorot ini adalah kolom A, ini kolom B dari atas ke bawah, ini kolom C, kolom D, dan kolom E, dan seterusnya. Sedangkan di samping ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini adalah nama baris. Sekali lagi, nama kolom itu ditandai dengan alfabet atau abjad A, B, C, D, dan seterusnya. Sedangkan nama baris itu ditandai dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Di atas nama kolom, pojok kiri atas itu ada yang namanya name box atau kotak nama. Fungsinya untuk menampilkan nama sel yang sedang aktif. Apa itu sel aktif? Sel aktif adalah sel yang siap menerima inputan. Sedangkan di sebelahnya kotak panjang ini namanya formula bar. Yang kalian ketikkan di dalam sel itu akan ditampilkan juga di formula bar. Apa ulang sekali lagi? Sel itu adalah perpotongan antara kolom dan baris. Misal, yang Bapak klik ini adalah sel B2. Perpotongan antara kolom B dengan baris 2 itu namanya sel B2. Sel B2 saat Bapak klik sekarang itu adalah sel aktif, sel yang siap menerima inputan atau menerima masukan. Namanya akan dimunculkan di name box. Misal Bapak akan mengetik sekarang C, maka huruf C itu akan muncul di sel B2 karena sel B2 lah yang sedang aktif saat ini. Apa yang Bapak ketikkan di sel B2 akan muncul juga di formula bar. Enter, Bapak klik kembali sel B2, maka huruf C yang ada di sel B2 juga terdapat di formula bar. Bapak kira cukup jelas sampai di sini? Tadi Bapak menyebutkan ada ribbon number. Kenapa? Karena kita di Microsoft Excel itu bekerja dengan data, itu pengolahan angka dan data, sehingga disebut sebagai spreadsheet atau perangkat lunak pengolah angka. Secara umum, data yang kita olah itu ada teks dan angka. Jika data yang kalian masukkan berupa teks, maka secara otomatis pada sel dia akan rata kiri, seperti huruf C ini. Kalau Bapak ketikkan air, maka otomatis dia akan mepet di sebelah kiri sel. Sedangkan jika Bapak memasukkan data berupa angka, maka dia akan berada di mepet di sebelah kanan sel atau rata kanan pada sel. Kalian bisa lihat perbedaan antara Bapak menginputkan data air dengan Bapak menginputkan data angka 89. Perataan ini bisa kalian rubah dengan cara mengatur porotnya pada ribbon alignment. Secara standar, jika kita melakukan atau menginput data secara standar, dia akan ada di bawah atau bottom align. Jika kalian ingin membuat dia ada di atas, maka tinggal diklik top line, atau berada di tengah secara vertikal maka middle line. Begitu juga untuk data angka ini, jika ingin ada di atas diklik top line, di tengah middle line. Jika kalian ingin ada di tengah secara vertikal dan horizontal, di samping kalian mengklik middle line, kalian juga mengklik perataan tengah secara horizontal, yaitu center. Maka angka 89 itu akan ada tepat di tengah-tengah sel D3. Itu untuk perataan isi sel. Ingat, di sini tidak ada perataan paragraf karena kita tidak melakukan pengetikan dokumen di Microsoft Excel. Sekarang bagaimana jika kita ingin membuat tabel? Garis-garis yang kalian lihat di sini adalah garis imajiner. Jika kalian print, maka garis ini akan hilang. Yang kalian lihat hanya huruf C, tulisan air, dan 89. Seperti contoh, Bapak akan print. Kalian bisa lihat di print preview ini tidak ada garis, tidak ada pembatas sel, karena itu adalah garis-garis imajiner atau garis batu.
Jika kalian ingin memberikan garis pada sel, maka caranya adalah kalian klik, kalian pilih border, kemudian yang paling mudah adalah all border, maka ini akan menjadi garis. Kita lihat sekarang jika di print, sudah ada kotak yang mengelilingi sel tersebut. Jika lebih dari satu sel, maka kalian ingin blok seperti ini, kalian pilih border, pilih all border, maka secara otomatis dia akan memberikan garis pada tepian sel. Jika di print, hasilnya akan seperti ini. Di bagian bawah tadi Bapak menyebutkan ada yang namanya tab lembar kerja. Secara standar dalam satu buku kerja ada satu lembar kerja. Bisa ada lebih, bisa. Caranya dengan mengklik tanda tambah atau tambah sheet, tambah lembar kerja. Akan ada lembar kerja kedua, lembar kerja ketiga, dan lembar kerja keempat, dan begitu juga seterusnya. Sekarang mari kita memasukkan data dan bekerja pada Microsoft Excel. Bapak akan mulai mengetik di Microsoft Excel. Ingat, sel yang siap menerima perintah adalah sel yang sedang aktif. Sekarang Bapak akan taruh kursor Bapak di sel B4. Bapak akan mengetikkan nama, masukkan nama di bawahnya. Di sebelah nama itu adalah nilai. Ada nilai bahasa Indonesia, matematika, ingat aja, IPA, dan bahasa Inggris. Oke. Nah, kita akan melihat sekarang fungsi merge and center ini adalah menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Bapak akan gabungkan sel yang ada di atas ini menjadi satu. Tinggal diklik, Bapak ulang, Bapak klik, Bapak tahan, istilahnya di blok, kemudian Bapak tekan merge and center. Hal yang sama Bapak akan lakukan pada sel B3 dan B4. Bapak blok, Bapak klik merge and center. Sampai di sini sudah bisa berbentuk tabel. Bapak akan masukkan nilainya. Memperbesar kolom. Cara memperbesar kolom, misal kolom C ini akan Bapak perbesar. Caranya taruh kursor di antara kolom C dan kolom D, sehingga kursor kalian akan berubah bentuk dari tanda tambah seperti ini menjadi tanda tambah yang bagian kiri kanannya itu adalah tanda panah. Klik, tahan, geser. Hal yang sama bisa kalian lakukan di kolom-kolom yang lainnya, sehingga tulisan tersebut bisa cukup ada di dalam sel. Hal yang sama jika kalian ingin melakukannya pada baris, kalian bisa klik barisnya, menggeser, atau jika semua ingin dalam ukuran yang sama, kalian melakukan blok seperti ini, menggeser, maka dia akan berada pada ukuran yang sama. Sekarang kita atur perataan perataan selnya supaya ada tepat di tengah secara vertikal maupun horizontal. Caranya, unlock, pilih vertikal dan horizontal. Tandanya ini akan berwarna lebih gelap ketimbang icon yang di sebelahnya. Hal yang sama Bapak akan lakukan pada angka. Jika sudah, nah fungsi dari fill color itu adalah memberi warna pada
cell. Contoh, Bapak akan beri warna pada sel ini warna abu-abu. Berikutnya Bapak blok, Bapak berikan garis tepi pada sel. Sudah jadi tabel kalian, mudah bukan? Berikutnya kita akan menyisipkan sebuah grafik pada Microsoft Excel. Caranya, kalian blok dulu data yang ingin kalian buat grafiknya, kemudian pilih insert. Di sini ada pilihan chart. Pada chart ini kalian pilih jenis grafik yang ingin kalian sisipkan. Misal berbentuk kolom. Microsoft Excel akan membuat grafik berdasarkan data yang kalian ketikkan atau yang ada pada tabel. Sampai di sini Bapak kira cukup untuk materi pertama Microsoft Excel. Minggu depan Bapak akan lanjutkan pada pengenalan menu-menu yang lainnya pada Microsoft Excel. Tetap semangat belajar, sampai jumpa di pertemuan depan.